Oke, minggu lalu kita masuk ke pertemuan 4. Oke, sudah muncul ya. Saya suka langsung share satu layar saja biar saya pindah-pindah, teman-teman tetap bisa mengikuti. Oke, pekan lalu kita sampai sini ya, yang sistem akuntansi pemerintah pusat ya. Iya, Pak. Yang penjelasan SAI, sabun, video-video itu sudah ya. Iya, Pak. Oke, ini terus contoh-contoh format laporan keuangan kan kita sudah membahas langsung diskusi kemarin ya, LKPP. Masih ingat kan ya, laporan keuangan yang pemerintah pusat, terus yang laporan keuangan yayasan. Laporan keuangan yayasan sudah kita bahas? Sudah belum? Pas itu? Belum, Pak. Belum ya? Oke, berarti saya akan masuk ke laporan keuangan yang yayasan. Laporan keuangan yayasan itu saya ada di... oke. Sorry. Sebelum itu saya ingin masuk ke sini dulu. Nah, karena ini nanti kemungkinan juga termasuk keluar di UTS ya. Jadi tentang regulasi pemerintah. Teman-teman ada yang pernah bertanya nggak, Pak? Dulu sebelum tahun 2005 gitu ya. Ada nggak sih standar akuntansi gitu? Ada nggak? Teman-teman masih ingat standar akuntansi pemerintahan kita itu pertama kali ada tahun berapa? Standar akuntansi pemerintahan kita pertama kali ada tahun berapa coba? Ada yang masih ingat? Ayo. Standar akuntansi kita pertama kali ada tahun berapa? Standar akuntansi pemerintahan. Ini harus, kalau yang kayak gini harus sudah di luar kepala. Nanti kalau lo baca dasar mat kalah nih. Ayo, standar akuntansi kita tahun berapa? Kan masih ingat ya materinya ya? Ada udah muncul di Word-nya ya? PP 24, Peraturan Pemerintah ya, nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kita ini yang pertama. Kemudian diganti dengan PP 71, disempurnakan ya dengan PP 71 tahun 2010 sama tentang standar akuntansi pemerintah juga, cuman yang ini sudah berbasis akrual. Kalau yang ini masih cash to akrual, cash basis di sini. Nah, teman-teman ada yang bertanya nggak, Pak? Sebelum tahun 2005, ya, pertanyaannya di sini, sebelum 2005, bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ayo, sebelum tahun 2005, pertanyaannya bagaimana? Ada yang sudah lahir tahun 2005? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah ya. Pada lahir ya? Masih umur berapa tahun? 5 tahun? 5 tahunan ya? Oke. Dan tahun 2005 saya sudah mulai bekerja. Ya, sudah mulai bekerja di BPK, sudah merantau ke luar Jawa. Ya, itu tahun 2005. Wajah saya aja muda ya, tapi masih muda memang. Gitu. Udah keliling mana-mana. Saya udah pernah naik pesawat sampai 13 jam ya. Sampai 24 jam naik pesawat, udah pernah naik pesawat, duduk terus di pesawat sampai tidur, sampai makan apa gitu seharian gitu. Oke. Tahun 2005 saya udah keluar Jawa tuh, udah merantau di usia 18-19 tahun ya. Udah merantau ke luar Jawa dan sudah bekerja saat itu. Nah, ada yang enggak yang bertanya? Sebelum tahun 2005 kita pakai apa? Ada? Ada yang tahu? Jadi teman-teman, neraca awal, tahu neraca ya, tahu ya. Neraca awal pemerintah Indonesia kita itu pertama kali disusun tahun 2005. Sebelumnya kita tidak punya laporan keuangan dalam bentuk neraca. Nah, itu akan kita bahas di sini. Nanti kita akan bahas di materi yang ini, regulasi pemerintah tentang reformasi keuangan negara. Jadi teman-teman kalau berbicara reformasi bukan hanya reformasi 97 atau reformasi 98 pas Krismon itu saja ya. Kita juga ada reformasi di bidang keuangan negara. Suara saya keras atau terlalu pelan? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, teman-teman,
Mengapa kita perlu melakukan reformasi di keuangan negara? Jadi reformasi keuangan negara itu ditandai dengan lahirnya paket undang-undang keuangan negara ini. Ya, ada undang-undang keuangan negara, undang-undang nomor berapa? Undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang nomor berapa? Ayo. Ayo, undang-undang nomor berapa? Undang-undang tentang keuangan negara. Saya ingin untuk yang ini materi-materi dasar banget ya. Kita kan mata kuliahnya akuntansi sektor publik ya, akuntansi keuangan lah ya, akuntansi keuangan negara. Gitu. Ya hal kayak standar akuntansi pemerintahan dia diatur dengan apa itu sudah di luar kepala. Gitu. Paket undang-undang keuangan negara itu undang-undang nomor berapa saja itu harus sudah di luar kepala. Gitu. Ya. Nanti kalau kita bikin lomba cerdas cermat tentang akuntansi sektor publik biar kita menang gitu kan nggak ada lomba cerdas cermat pertanyaannya rebutan ya undang-undang nomor berapa tentang undang-undang keuangan negara mikir dulu gitu kan jadi ketawain sama dewan juri gitu ya gitu kita harus sudah hafal di luar kepala kalau yang kayak gitu perkara isinya nanti gitu ya perkara isinya mah nanti itu yang penting artinya hafal dulu gitu. Ayo, undang-undang berapa tentang keuangan? Nomor 17/94 tahun 2003. Oke, betul. Kalau undang-undang perbedaan negara? Undang-undang nomor 1 tahun 2004 bukan, Pak? Oke, hafalin ya, itu ya, hafalin gitu. Kalau undang-undang pemeriksaan keuangan negara? Nomor 15 tahun 2004. Oke. Nah, gitu, hafalin gitu. Saya lagi coba mengusulkan ke tim dosen ya agar nanti ujiannya kita wawancara saja. Gitu. Agar ujiannya wawancara gitu. Jadi ketahuan mana yang benar-benar pinter, mana yang bingung gitu ya. Gitu langsung gitu. Kalau nanti kriteria penilaiannya kalau ditanya jeda 3 menit itu nilainya maksimal 50 gitu. Kalau langsung jawab nilainya 100 gitu. Jadi kalau jedanya kelamaan gitu kan. Seru nggak kalau penilaiannya kayak gitu? Jadi biar kita latihan berpikir cepat. Nah, untuk bisa seperti itu, kita terus banyak wawasan. Gitu. Kita nggak akan mungkin bisa langsung merespon dengan cepat kalau isi kita juga kosong. Gitu. Oke, nah ini salah satu reformasi keuangan negara kita. Ya. Mengapa kita perlu melakukan reformasi keuangan negara saat itu? Ya. Karena ada beberapa kelemahan ya. Ada kelemahan di bidang penganggaran, ada kelemahan di bidang pelaksanaan anggaran, ada kelemahan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban. Gitu. Ini mengapa kita perlu melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara kita. Teman-teman ada yang pernah di jalan raya lagi naik motor atau apa ketemu truk, di belakang truk ada tulisannya masih enak zamanku toh gitu. Pernah? Oh iya Pak, pernah lihat. Soeharto ya Pak? Itu orde baru gitu ya. Orde lama atau orde baru yang itu? Orde baru ya? Orde lama Pak. Orde lama. Kalau orde baru yang mana? Ya mungkin setelah Soeharto mundur. Oh gitu. Bukannya Soeharto itu orde baru? Oh berarti kebalik saya Pak. Soeharto orde baru Pak. Soeharto orde baru ya Pak. Harto orde baru ya. Terus setelahnya era reformasi ya kan? Ya. Era reformasi. Sekarang katanya juga masih masuk era apa juga saya kurang jelas gitu ya. Tapi saya termasuk pengagum Pak Harto. Ya lepas dari segala macam ininya beliau itu ya saya termasuk pengagum beliau lah gitu. Oke, ya ini kelemahan di bidang penganggaran ya, ada kelemahan di bidang penganggaran. Ya, yang pertama adalah saat itu fungsi perencanaan itu belum jelas benang merahnya dengan penganggaran. Jadi kegiatannya apa, ya anggarannya apa, itu masih belum nyambung. Jadi contohnya seperti ini, ya, misalkan saat itu ya ini pemerintah dia punya rencana misalkan kegiatan apa nih, misalkan punya kegiatan punya program misalkan program kegiatan desa bebas buta huruf misalkan ya, punya program seperti ini. Tetapi anggarannya ya, anggaran negara atau anggaran pemerintah itu tidak ada yang membiayai kegiatan desa bebas buta huruf gitu. Jadi punya rencana kegiatan apa, anggarannya apa gitu. Beda
beda gitu, masing-masing berjalan sendiri. Nah, ini yang menyebabkan kadang banyak orang istilahnya kalau zaman dulu itu mencari dana taktis ya, karena anggarannya tidak ada untuk program ini, sementara pimpinan mengharapkan tetap ada kegiatan ini, sehingga anggarannya kan harus dicari-cari gitu. Gampangannya seperti inilah, misalkan kalau di organisasi ya, misalkan Mas Zaidan itu punya keinginan misalkan nanti setelah pergantian kepengurusan katakan ingin perpisahannya rekreasi gitu ya, perpisahannya rekreasi. Tetapi anggarannya ya kalau di organisasi anggaran tahunan anggaran tahunan ya. Anggaran tahunannya nggak ada untuk kegiatan rekreasi gitu ya. Sebagai bendahara misalkan Mbak Alvira bingung, wah ini cari duitnya dari mana gitu ya. Akhirnya cari-cari dana taktis. Nah, itu kelemahan di penganggaran yang pertama. Yang kedua adalah institusi penganggaran yang terbelah antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Jadi dulu itu anggaran itu dipisahkan ya. Ada anggaran rutin ya, ada anggaran pembangunan. Anggaran rutin ini untuk yang operasional sehari-hari. Operasional maksudnya operasional perkantoran sehari-hari. Misalkan ada ATK gitu ya. ATK, biaya rapat-rapat, pemeliharaan gedung misalkan seperti ini. Yang sifatnya dia bukan untuk pembangunan. Nah, kalau yang anggaran pembangunan itu sifatnya untuk menghasilkan sarana prasarana. Gitu. Menghasilkan aset tetap pembangunan. Nah, ini di dua dokumen anggaran yang terpisah. Ya, jadi APBN-nya, kalau sekarang APBN ya, APBN-nya dua. Ada APBN rutin, ada APBN pembangunan. Ya, pembangunan ini dulu dikenal misalkan dikenalnya itu Sarpras. Sarpras. Anggaran rutin, ada anggaran pembangunan atau Sarpras. Jadi ada dua dokumen anggaran. Nah, kira-kira kalau seperti ini potensinya apa? Kalau misalkan kita punya kegiatan, misalkan dulu masih ingat Abri Masuk Desa, ya, atau misalkan gini, proyek misalkan padat karya pembangunan jembatan kampung. Kira-kira komponen biayanya kan selain material, upah tukang, ya enggak, material, upah tukang. Untuk biaya rapat-rapat, misalkan ngopi-ngopi gitu ya, ngopi-ngopi warga kampung, ya. Terus transportasi mungkin, ya, transportasi pejabatnya untuk meninjau ke lokasi kampung ini, ya enggak. Nah, kira-kira kalau model penganggarannya rutin dan pembangunan ini dipisah, ya, yang material upah tukang ini mau masuk kemana, ngopi-ngopi warga kampung atau transportasi masuk ke anggaran yang mana, gitu ya. Padahal outputnya satu ini, bangun jembatan kampung, gitu. Kebayang nggak? Punya satu kegiatan, ya, tetapi dia akan tersebar di beberapa dokumen anggaran, gitu. Nah, terus bisa juga dia double, gitu. Misalkan nih, ada gedung yang sudah tua, gitu, mau diperbaiki. Bisa jadi dianggarkan di anggaran Sarpras, dianggarkan di anggaran rutin, masuk juga anggaran pemeliharaan gedung gitu. Sehingga bisa double untuk satu objek yang sama, ada double penganggaran, double pembiayaan, dibiaya dari rutin iya, dibiaya dari Sarpras iya. Sehingga membuka celah untuk korupsi. Ya enggak? Itu kelemahan yang kedua nih. Makanya ya di sini ya terbelah jadi dua nih, rutin dan pembangunan. Terus yang ketiga, anggaran berorientasi pada input, bukan output atau outcomes. Jadi saat itu berlomba-lomba instansi itu, siapa yang anggarannya paling gede, itu yang paling prestisius. Gitu. Jadi kalau anggarannya gede dianggap paling keren, gitu. Bukan di outputnya. Sehingga orang saat itu, instansi berlomba-lomba bagaimana caranya biar dapat anggaran gede. Gitu. Dan dulu itu misalkan nih tahun 2000 katakan ya instansi A itu dapat anggaran katakan 10 miliar. Nah, hanya mampu menyerap 5 miliar gitu. Maka nanti di tahun 2001 jangan harap anggarannya itu bisa lebih dari 5 miliar. Gitu. Jadi kalau
tahun ini kita dikasih 10 miliar, cuman habis 5 miliar, tahun besok ya, walaupun kita sebenarnya perlu duitnya lebih banyak karena ada program-program baru, ya udah kita hanya akan dipatok maksimal 5 miliar. Gitu. Tahun lalu saja kamu cuman bisa 5 miliar kok. Gitu. Sehingga orang berlomba-lomba, instansi berlomba-lomba mengejar di ini. Dapat anggaran banyak, terus bagaimana caranya habis gitu. Biar tahun besok kalau perlu kurang gitu ya. Misalkan 10 miliar, kita belanjanya 20 miliar gitu. Biar tahun besok dikasih 30 miliar gitu. Nah, ini yang bikin kita pemborosan luar biasa. Gitu. Nah, berikutnya adalah kelemahan yang keempat itu landasan pelaksanaan hak budget legislatif yang belum tersedia. Jadi, siapa sih yang mengawasi anggaran ya, anggaran pemerintah nyusun sendiri, cek sendiri, audit sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan anggaran dari pemerintah yang menyusun ya, nanti diserahkan ke DPR ya, DPR akan mengawasi ya, akan mereview, mengecek kalau sudah oke, setuju ya. Nah, nanti anggaran itu baru disahkan menjadi APBN gitu. Kalau dulu tidak ya, tidak seperti itu. Meskipun ada plus dan minusnya ya. Kalau misalkan lembaga perwakilan atau DPR itu oknum-oknumnya misalkan motifnya mencari keuntungan pribadi ya, biasanya nitip proyek gitu. Ya enggak. Saya enggak akan setuju APBN itu kalau proyek titipan saya ini enggak kamu masukkan di dalam dokumen anggaran gitu. Atau nih saya titip proyek ini ya, tolong nanti ada proyek di wilayah Indonesia Timur atau Indonesia mana gitu ya. Tapi nanti yang menang PT saya. Nah, itu juga ada sisi plus dan minusnya. Gitu. Tapi yang salah bukan sistemnya, ya. Yang salah bukan sistemnya, yang salah oknumnya. Gitu. Secara sistem bagus agar penyusunan anggaran itu juga bukan dari satu pihak pemerintah saja, tetapi juga diawasi oleh legislatif. Tapi sistem ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Gitu. Nah, berikutnya ini masih kelemahan di bidang pelaksanaan anggaran. Ya. Terus ada kelemahan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban. Saya agak percepat sedikit ya di sininya ya. Nah, ini juga tanggung jawab Kementerian Penggunaan Anggaran belum cukup tegas. Belum tersedia standar akuntansi ini tadi bagi pelaporan keuangan pemerintah ya. Sebelum 2005 belum tersedia. Laporan keuangan saat itu hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajian. Ya, jadi kalau teman-teman tahu laporan masjid itu pada mau sholat Jumat misalkan ya, sebelum sholat Jumat dimulai, mau saya umumkan penerimaan kotak infak minggu lalu, gitu ya. Sekian saldo keuangan masjid sampai dengan minggu lalu sekian, penerimaan kotak infak sekian, realisasi sekian, sehingga saldo sekian. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu laporan keuangannya. Zaman-zaman dulu banget saya ngalami ini masih. Ya. Dan itu pun penyajiannya sangat lambat. Yang keempat itu fungsi pemeriksaan itu kurang efektif, tumbang tindih. Jadi ada BPKP, ya, ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selaku aparat pengawas internal pemerintah. Terus di dalam kementerian juga ada Inspektorat Jenderal ya, atau SPI. Terus ada BPK. Nah, masing-masing belum jelas kewenangannya. Ya, sehingga dinas itu kadang, saya sudah diperiksa sama ini kok diperiksa lagi gitu. Saat itu belum ada Undang-Undang 15/2004 ya tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pemisahannya itu jelas bahwa kewenangan pemeriksaan ada di BPK. Gitu. Belum jelas saat itu. Nah, sehingga diperlukanlah reformasi ya. Reformasinya itu dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari reformasi di bidang penganggaran ya, perencanaan penganggaran sampai ke reformasi bidang pemeriksaan dan sistem pengendalian. Ini agenda-agenda reformasi yang dijalankan. Gitu. Nah, ini saya percepat. Ini sudah bahas Undang-Undang Keuangan Negara. Teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Terus ini kita berbicara daerah, tahapan penyusunan anggaran, APBN, APBD. Total slide-nya sedikit kok, cuma ada 207 ya, 207 slide. Teman-teman bisa, ini materi-materi tambahan sih, materi-materi tambahan. Tidak semuanya keluar ya, tidak semuanya keluar. Ini nanti juga ada beberapa yang kita bahas di pertemuan tengah semester kedua. Tapi materinya saya sampaikan dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Bapak, saya mau nanya itu Pak. Berarti
sebelum adanya stand SAP ini, berarti sering banyak kecurangan juga ya Pak? Maksudnya demi memenuhi, maksudnya biar anggarannya habis gitu, berarti banyak kecurangan-kecurangan gitu ya Pak sebelum adanya SAP itu. Oke, Mas, coba tonton pidatonya Pak Mahfud MD. Itu judulnya apa Pak? Cari pidatonya Pak Mahfud MD yang tentang korupsi zaman Orde Baru dengan korupsi saat ini. YouTube ya Pak? Cari. Kalau kata Pak Mahfud MD itu ya, kalau zaman Orde Baru itu korupsinya apa ya, tidak masif, gitu, tidak masif. Korupsinya sendiri-sendiri, tidak masif. Korupsinya sendiri-sendiri. Kalau yang zaman, coba cari di YouTube-nya ada tuh. Kalau yang sekarang kata Pak Mahfud itu korupsinya sangat masif dan terstruktur dari semua lini, ya, dari semua aparat mulai dari desa sampai pusat, gitu. Dan korupsinya dilakukannya secara berjamaah, gitu, bareng-bareng satu kelompok. Jadi ibaratnya kalau dulu dalam satu instansi ada 10 ya, yang korupsi hanya 1 atau 2 akan ketahuan, gitu. Kalau sekarang satu instansi ada 10-10-nya ikut korupsi, jadi udah tahu sama tahu. Itu kalau berbicara korupsi ya. Tapi standar akuntansi pemerintahan itu sebenarnya ya dirancang untuk fungsi akuntabilitas ya, standar untuk pelaporan. Apakah standar akuntansi itu bisa meredam, bisa mengurangi tingkat korupsi? Ya, menurut beberapa riset, beberapa penelitian, ya mestinya iya ketika itu dilaksanakan dengan betul. Gitu. Tetapi kembali lagi kepada oknum, ya kembali lagi kepada orang-orang yang selaku pelaksana ya. Itu bukan hanya ada di Indonesia. Saya kemarin membaca riset di Amerika, di Eropa Timur, itu juga sama ya, tetap ada walaupun standar akuntansi sudah dirancang sedemikian rupa ya, itu tetap ada itu. Nah, karena sebenarnya kalau di dalam ini keluar sedikit dari materi kita ya, karena sebenarnya kalau di dalam manajemen ya, kalau di dalam manajemen sektor publik ya, itu ada istilah public management. New public management itu ada 4 elemen penting. Ya, yang pertama adalah belief system, sistem nilai-nilai dasar. Ya, sistem nilai-nilai dasar. Kalau ini sudah kuat terbangun, ya maka ya sektor publik itu akan bagus. Bukan hanya di sektor publik, semua organisasi kalau belief system ini terbangun, ini akan bagus. Apa itu belief system? Belief system itu adalah sistem kepercayaan, sistem nilai-nilai dasar. Orang percaya kalau korupsi itu haram, korupsi itu tidak baik, korupsi itu nggak akan masuk neraka. Itu sistem nilai-nilai dasar. Ya, orang akan malu, orang tidak akan mau mengambil yang bukan haknya. Itu sistem nilai-nilai dasar. Kalau itu sudah tertanam betul di dalam setiap individu di dalam organisasi, maka organisasi itu akan baik. Mungkin nggak perlu auditor, ya, mungkin nggak perlu CCTV, gitu. Karena orang udah tahu, misalkan, oh saya mau ngambil ini, oh ini kan bukan hak saya, gitu. Ya di situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah nanti teman-teman di beberapa materi yang ketinggalan ya, yang entitas berbasis non-laba EBNL, ya, itu ada di pertemuan kedua. Oke, sudah muncul? Sudah Pak. Ya, Pak. Masih ingat kan kemarin organisasi sektor publik itu terbagi jadi pemerintahan dan non-pemerintahan, ya enggak? Yang pemerintahan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kemudian yang non-pemerintahan ini adalah nih, entitas berorientasi non-laba, yang non-pemerintahan, disebut EBNL. Nah, EBNL ini ya organisasi berorientasi non-laba atau entitas berorientasi non-laba itu standar akuntansinya adalah PSAK 45 ya, sebelum Januari 2020. Setelah 1 Januari 2020 PSAK 45 ini dicabut diganti dengan ISAK 35. Itu dengan ISAK 35. Nah, nanti teman-teman ya bedakan ya. Teman-teman nanti tugas teman-teman adalah ya seolah-olah teman-teman ini sebagai seorang akuntan yang bekerja ya aktif di salah satu yayasan. Nah, yayasan ini ya kebetulan
belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, pimpinan yayasan tahu gitu ya, misalkan oh Mbak Alvira mahasiswa IB kan, iya gitu, sudah diajari standar akuntansi untuk entitas berbasis berorientasi non laba kan, oh sudah katanya. Oke, coba kamu desainkan laporan keuangan untuk yayasan kita ya. Jadi kita disuruh membuat rancangan ya laporan keuangan untuk yayasan tadi ya, yang yayasan berbasis standar akuntansi yang terbaru gitu. Berarti kita menggunakan format laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 gitu. Karena yang berlaku sudah ISAK 35. Nah, terus Mas buat itu, buat format laporan keuangannya, kasihkan ke pimpinan yayasan. Nanti pimpinan yayasan akan bertanya lagi, bedanya dengan standar yang dulu apa ya? Gitu. Artinya teman-teman bedakan antara format laporan keuangan ISAK 35 dengan PSAK 45. Gitu. Nah, ini entitas berorientasi non laba ya. Ini jadi kalau pemerintah itu standar akuntansinya PSAP ya. Kalau entitas sektor publik yang non pemerintah atau entitas non laba ya, itu standarnya adalah standar akuntansi keuangan dan ISAK 35. Gitu. Kalau yang internasional itu kita menggunakan ini ya, International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Gitu. Teman-teman nanti bisa kalau tertarik berminat bisa mengambil sertifikasi ini nih, sertifikasi spesialis IPSAS ya. Certified IPSAS spesialis. Jadi teman-teman kalau misalkan berkarir di dunia internasional gitu ya, teman-teman menguasai standar internasionalnya. Selama ini kan teman-teman ngambil sertifikasi apa? Apa akuntansi dasar gitu ya. Yang ini ya. Nah, rubah visinya. Ya, kalau teman-teman hanya bervisi saya ambil lulus sertifikasi dasar aja biar bisa ujian gitu ya, biar bisa lulus S1 gitu. Ya teman-teman hanya akan sebatas itu. Beranilah bermimpi tinggi gitu. Ya, Mas Mario ya. Jangan ini saja saya lulus ujian akuntansi dasar udah cukup gitu ya. Jangan, beranilah bermimpi tinggi gitu. Pernah nonton film Laskar Pelangi? Ya, film itu kan mereka mimpinya bisa lanjut kuliah kemana tuh, ke ITB ya, ke Bandung gitu ya, mimpinya kalau di film Laskar Pelangi itu. Yang paling pinter saat itu siapa tuh, yang naik sepeda nunggu buaya lewat, malah akhirnya karena bapaknya yang pelaut itu meninggal ya, akhirnya dia yang harus jaga adiknya, akhirnya dia nggak tamat SD malah, padahal dia yang paling pinter tuh. Nah teman-temannya yang biasa-biasa karena berani bermimpi gitu ya, begitu tamat SD lanjut SMP SMA di kota, habis itu kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke IPB ya, ke UI gitu. Beranilah di film itu mengatakan kita berani bermimpi gitu. Ya, teman-teman mulai gitu coba. Saya ingin sertifikasi ya, setelah sertifikasi yang wajib di kampus kita ikutin ya, saya ingin coba ambil sertifikasi level nasional dulu, ambil sertifikasi tingkat internasional. Berani bermimpi, jangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada sertifikasinya, nanti IPSAS ada sertifikasinya. Teman-teman nanti bisa coba. Untuk yang certified IPSAS spesialis itu di Indonesia baru 1 orang. Yang certified. Kalau certified IPSAS biasa, certified IPSAS itu udah banyak. Tapi yang certified IPSAS spesialis itu baru 1 orang. Gitu. Coba ini. Teman-teman bisa jadi orang yang kedua, ketiga, ya, dan seterusnya. Berani inilah. Gitu. Ujiannya cukup sulit untuk yang certified IPSAS spesialis, ujiannya cukup sulit. Ya, bukan kalau ujian sertifikasi yang lain itu standar soalnya pilihan ganda, ya, termasuk yang certified IPSAS yang biasa itu pilihan ganda. Tapi kalau yang certified IPSAS spesialis ujiannya nggak pilihan ganda, isai terus studi kasus, ya, bahasa Inggris semua. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini praktek organisasi sektor publik di Indonesia yang organisasi non laba. Ya. Contoh-contohnya ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu pakai SAK, BPKH itu pakai Badan Pengelola Keuangan Haji itu pakai SAK, BI itu Kebijakan Akuntansi Keuangan Khusus BI, ya. Kemudian Parpol ini tidak menyebutkan, tetapi menyusun laporan keuangannya ini ada peraturan Mendagrinya kalau tidak salah.
Nah, ini standar akuntansi nirlaba PSAK 45 ya. Hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan keuangan. Harus ditetapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK etap. SAK etap itu SAK entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi selain menerapkan PSAK 45, itu juga menerapkan organisasi berorientasi non-laba itu juga menerapkan SAK etap. Ini masih berlaku, kalau SAK etap sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau sekarang tetap menerapkan ISAK 35, ya PSAK 45-nya diganti dengan ISAK 35 dan juga SAK etap. Itu kalau entitas berorientasi non-labanya itu kecil, ya. Tetapi kalau dia besar signifikan itu tidak memakai etap, ya, tetapi memakai PSAK yang umum. Gitu. PSAK saya percepat, kita langsung ke ini. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam entitas berorientasi non-laba itu adalah adanya definisi ini. Ada pembatasan sumber daya, ya, ada pembatasan permanen, pembatasan temporer. Ya. Gini, maksudnya gini, teman-teman, kalau kemarin contohnya laporan keuangan yayasan kan ya. Contohnya laporan keuangan yayasan ya. Kita gini, ke yayasan. Sumber pendapatan utama yayasan apa biasanya? Dari mana? Bapak share screen-nya masih PPT. Oh, masih PPT? Iya, Pak. Oh, iya, padahal saya sudah share buat. Oke. Sudah buat? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sumber utama pendapatan yayasan apa? Sumbangan. Ya enggak? Iya. Sumbangan. Pernah enggak teman-teman menyumbang, ya, sumbangan, tapi dibatasi? Misalkan nih, Mas Mario ngasih sumbangan ke Mas Anwari punya yayasan, misalkan. Yayasannya bergerak di bidang pendidikan, ya. Tapi Mas Mario tahu nih, Mas Anwari suka makan di warung Padang gitu ya. Takutnya sumbangannya Mas Mario nanti dipakai sama Mas Anwari untuk makan-makan sama anak-anak yayasan di warung Padang gitu. Nah, karena Mas Mario nggak mau kayak gitu, Mas Mario batasi sumbangannya ya hanya boleh untuk pembangunan gedung. Boleh nggak sumbangannya Mas Mario dipakai Mas Anwari untuk makan di warung Padang? Enggak, Pak. Enggak boleh, Pak. Nggak boleh. Oke, ini sumbangannya Mas Mario. Ya. Berikutnya misalkan Mas Zaidan, ya, Mas Zaidan, karena Mas Zaidan, kita kan teman baik bro, gitu. Gue terserah aja lah, lu sumbangan saya bebas, sumbangannya bebas, mau lu pakai buat apa saja terserah, gue percaya sama lu bro, gitu. Nah, baik mana Mas Mario sama Mas Zaidan? Baik yang mana, Mas Mario atau Mas Zaidan yang baik? Dua-duanya baik, ya, nyumbang. Yang nggak baik itu yang nggak nyumbang dan yang komentar. Ya kan? Kan orangnya komentar. Yang Mas Mario, Pak, kalau menurut saya. Yang komentar ini ya. Enggak, kita lagi nggak bahas mana yang baiknya. Nah, sumbangannya bebas karena udah kenal. Nah, boleh nggak sumbangannya Mas Zaidan untuk makan di warung Padang? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh nggak sumbangannya Mas Zaidan kalau suatu waktu misalkan ada anak didiknya di yayasan yang misalkan sakit, perlu ke rumah sakit? Boleh. Boleh, Pak. Sumbangannya Mas Zaidan untuk biayai anak yang tadi sakit masuk rumah sakit? Boleh, Pak. Boleh. Kalau begitu baik mana Mas Zaidan sama Mas Mario? Ya, itu yang saya maksud tadi. Dua-duanya baik gitu ya. Kadang kita melihatnya, mending yang udah ditentukan dong. Jadi uangnya bebas, nggak sebebas-bebasnya digunakan. Tetapi kadang yayasan memerlukan dana darurat gitu. Misalkan tadi ada anak yang sakit masuk rumah sakit perlu duit, mau pakai duitnya dari Mas Mario, dosa nih, kan amanahnya dari yang penyumbang untuk bangun gedung gitu. Nggak boleh saya pakai itu. Gitu. Nah, gini, dalam konteks PSAK 45 atau ISAK 35 ini dikenal dengan terikat. Nah, kira-kira sumbangan mana yang terikat, sumbangan mana yang tidak terikat? Yang terikat yang Mario. Yang terikat yang punya Mario. Yang tidak terikat yang punya Mas Zaidan. Nah, konsep akuntansi di PSAK 45
itu mengenal ya pendapatannya, belanjanya, ya tadi ya pemasukannya itu mengenal istilah terikat, tidak terikat. Itu maksudnya kalau terikat itu tidak boleh digunakan sembarangan. Dia harus sesuai dengan si pemberi dana. Gitu ya. Gini ya teman-teman, saya mencoba menggunakan bahasa, saya mohon maaf kalau misalkan Pak kok bahasanya nggak sesuai dengan bahasa yang di PSAK gitu. Kalau saya gunakan bahasa yang di persis kalimatnya dengan yang di PSAK, bukannya apa-apa, takutnya teman-teman agak lebih sulit memahami gitu ya. Jadi saya coba menggunakan ilustrasi-ilustrasi seperti ini, harapannya teman-teman lebih mudah memahami. Oke ya. Kalau terikat itu dia tidak boleh sembarangan digunakan, hanya sesuai dengan si pemberi dana. Itu kalau tidak terikat ya itu bebas gitu. Pihak yayasan ya itu boleh menggunakan gitu. Nah, terikat ini ya itu dibedakan menjadi ya, permanen ya, temporer. Ada yang terikat permanen, ada yang terikat temporer. Kalau terikat permanen itu selamanya nggak boleh digunakan, hanya sesuai dengan tujuan si pemberi dana. Itu permanen. Contoh ya, saya ganti nih. Ini kondisi pertama, hanya boleh digunakan untuk bangun gedung saja. Ini kira-kira terikat permanen atau terikat temporer? Permanen, Pak. Permanen. Kalau yang kedua, Mas Mario nyumbang lagi nih, ya Mas Mario orang kaya ya, dermawan, dia nyumbang lagi, tapi ya sumbangannya itu ya hanya boleh untuk didepositokan selama ya katakan 3 tahun, ya hasil depositonya silakan diambil. Ya. Setelah 3 tahun depositonya boleh dicairkan, bebas digunakan. Kira-kira sumbangan yang ini masuk yang permanen apa yang temporer? Temporer, Pak. Temporer, ya kan? Karena tidak selamanya, hanya 3 tahun, gitu. Ada batas waktunya. Nah, mengenai batas waktunya kapan, PSAK tidak menjelaskan secara detail. PSAK 45. Intinya dia tidak selamanya. Gitu. Ada waktu. Oh, setelah 3 tahun sumbangannya. Jadi Mas Mario ngasih ke Mas Anwari, nih bro, gue kasih nih 10 miliar. Lu depositoin ya 3 tahun. Gitu. Tapi ingat, duit deposito itu 3 tahun lu nggak boleh gunain duit itu buat apapun. Hanya buat deposito. Hasil depositonya bagi hasilnya lu ambillah untuk yayasan. Gitu. Nah, setelah 3 tahun lu baru boleh ambil deposito. Setelah itu bebas deposito buat yayasan, terserah mau buat apa saja. Nah, ini terikat temporer. Ya. Ini versi PSAK 45. Oke. Nah, ISAK 35 ya, ISAK 35 itu tidak mengenal permanen dan temporer. Ya, tidak mengenal permanen dan temporer. Teman-teman tahu lagunya siapa itu ya, biar kita nggak nganturin dari tadi serius banget gitu ya. Jadi harus imbang. Teman-teman tahu lagunya siapa tuh yang judulnya? Sebentar, saya cari dulu biar seru. Kita main tebak lagu ya. Ini lagunya siapa, judulnya apa? Udah kedengaran suaranya belum? Ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, dengerin dong. Oh. Kopi. Takkan selamanya. Oh, ini mah Noah ya?
sikapmu takkan selamanya. Raga ini menjagamu seperti alunan detak jantungku, tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar. Udah? Atau Ada yang abadi ya Pak, nama Weh. Ariel. Betul, betul, betul. Ariel. Tak ada yang abadi, tak ada yang... Sudah ya, biar nggak ngantuk aja. Ya, jadi ya konsep Ishak 35 ya tadi ya, konsep Ishak 35 itu masih Ariel. Oke ya, udah ini ya. Ya, itu mirip kayak lagunya Ariel Noah Peter Pan tadi. Tak ada yang abadi gitu ya, sehingga terikat maupun tidak terikat itu ya, terikat terutama ya, itu nggak ada yang permanen dan nggak ada yang temporer ya. Jadi mungkin yang menyusun PSAK itu hobi lagunya Ariel ya, tetapi bukan itu, sebenarnya bukan itu. Ini hanya untuk teman-teman mudah untuk mengingat ya, mudah untuk mengingat gitu ya, bahwa PSAK 45 dan Ishak 35 salah satu perbedaannya adalah Ariel Peter Pan tadi gitu ya. Bukan gitu ya, perbedaannya adalah yang terikat itu tidak dibedakan lagi menjadi terikat permanen atau terikat temporer. Ya, tak ada yang abadi gitu ya. Sehingga di Ishak 35 itu hanya menyebut ya terikat atau istilahnya dengan pembatasan dan tidak terikat atau tanpa pembatasan. Tidak dipisahkan lagi menjadi terikat permanen atau temporer. Ya. Jadi ingat teman-teman kalau ingin gampang membedakan PSAK 45 dan Ishak 35 ini tadi adalah ingat lagunya Ariel, ya enggak? Tak ada yang abadi itu ya. Saya bukan berarti saya penggemar Ariel ya atau Noah atau Luna Maya gitu ya, enggak gitu. Ini biar teman-teman memudahkan cara menghafal saja gitu. Mas Zaidan langsung browsing videonya Ariel Luna Maya nih. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Iyalah harus jelas. Ini saya sudah menggunakan segenap tenaga untuk memudahkan teman-teman cara memahaminya. Coba kalau saya jelaskan slide ini bacanya, yakin teman-teman ngantuk gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kita tuh ini kalau PSAK ada tidak terikat sementara, terikat permanen apa sih gitu kan. Nah, saya coba dengan bahasa yang mudah tadi. Nah, bahasa ininya nanti teman-teman baca sendiri. Gitu kan. Tugasnya dosen gitu ya, kalau hanya menjelaskan yang tertuang di slide, teman-teman bisa baca sendiri dan sama-sama bingung ya. Tugasnya kita pendidik ya mengantarkan bagaimana anak didik kita itu bisa lebih mudah memahami. Nah, mari kita lihat di contohnya nih. Ini yang PSAK 45 ya, masih PSAK 45. Teman-teman lihat nih. Laporan posisi keuangan itu neraca ya, ada aset ya, ada aset, ada liabilitas, ada aset neto atau ekuitas ya di sini. Lihat, aset netonya pun dipisahkan, ada tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Ya enggak? Ini masih PSAK 45. Jadi kekayaan entitas nirlaba ini pun dipisahkan. Tuh. Ini wujud dari apa coba? Wujud dari prinsip amanah ya. Bahwa orang-orang di yayasan, ya ini contohnya yayasan, itu amanah. Duitnya, kekayaannya itu pun dipisah-pisahkan. Ini loh kekayaan yang bebas, ya. Ini loh kekayaan yang terikat temporer, ini loh kekayaan yang sudah terikat permanen. Kita memang punya kekayaan 703 ya, 703 miliar katakan kita. Tapi dari 703 miliar ini nggak seenak-enaknya kita gunain loh, Bro, gitu, ya. Yang 355 miliar ini sudah ada posnya, nggak boleh diganggu gugat gitu. Kalau yang 60 miliar tunggulah sebentar lagi gitu ya, tunggu putus gitu ya, tunggu putus baru kita pacari gitu ya. Maksudnya tunggu waktunya. Nah, yang terikat temporer, yang tidak terikat, nah ini loh Bro yang benar-benar baru bebas yang 288 ini.
Nah, ini PSAK 45. Nah, laporan aktivitas juga sama nih. Laporan aktivitas juga dipisahkan nih. Tidak terikat, ya enggak? Pendapatan tidak terikat, terus beban tidak terikat. Gitu. Ini yang bentuk A. Ini yang bentuk A. Ya. Bentuk B itu tidak terikat permanennya itu ke samping. Kalau yang bentuk A ini ke bawah. Ya kan? Kalau yang bentuk B itu ke samping. Saya lebih suka bentuk B. Lebih enak bentuk B. Penghasilan ini bahwa kita membacanya lebih mudah. Ini bentuk B. Tuh, masih dipisahin, tidak terikat temporer, terikat permanen. Ya. Ini bentuk B. Ada pula bentuk C. Udah jangan kebanyakan bentuk ya. Yang penting tahu ini ya, tahu perbedaannya. Oke, ada alternatif bentuk C. Oh, ini laporan aset neto, perubahan aset netonya tadi. Ya, perubahan aset neto ini nih. Lihat perubahan aset neto yang bentuk C. Perubahan aset neto ada aset neto awal tahun, aset neto akhir tahun berapa ya. Ini penambahan pengurangan ini dari laporan aktivitas tadi. Gitu, laporan aktivitas. Ini ada tidak terikat temporer, terikat permanen jumlah. Nah, kita lihat bedanya dengan yang ISAK 35. Ya, ISAK 35 ini berlaku efektif 1 Januari 2020 ya. Jadi kalau nanti di soal misalkan teman-teman sudah disuruh pakai yang baru, kan sekarang udah tahun 2021 ya. Berarti pakainya ISAK 35, jangan pakai PSAK 45 gitu. Oke. Nah, ini kita lihat di laporan keuangannya. Nah, coba laporan perubahan posisi keuangannya. Beda nggak aset netonya? Kurang gede ya? Oke, saya gedein. Tuh udah 130%. Tuh. Aset neto cuma tanpa pembatasan dengan pembatasan. Without restriction ya sama with restriction. Gitu. Tanpa pembatasan dengan pembatasan. Yang dengan pembatasan tidak dibedakan lagi tadi ya, terikat, permanen atau temporer. Gitu. Terus yang laporan aktivitasnya juga sama tuh. Ya, cuma tanpa pembatasan dengan pembatasan, gitu saja. Laporan perubahan aset netonya juga sama, tanpa pembatasan dengan pembatasan. Aset net total aset neto udah gitu. Itu perbedaannya. PSAK 45 dan ISAK 35. Jenis-jenis laporannya teman-teman nanti bisa lihat di slide ini ya. Ada laporan perubahan posisi keuangan, laporan aktivitas atau laporan penghasilan komprehensif, kemudian ada laporan perubahan aset neto ya, dan ada catatan atas laporan keuangan. Kita lihat nih contoh catatan atas laporan keuangannya gitu. Catatan entitas menjanjikan hibah dan wakaf berupa kas gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini kalau saya jelaskan slide-nya dibacain satu-satu per slide bisa 3 jam ya. Jadi 2 slide tadi saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak terasa kan? 11:30 kan? Mau nanya. Silakan Mbak Alvira. Berarti kalau yang ISAK 35 itu yang terikatnya, contohnya yang Mario untuk pembangunan atau Mario yang deposito? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya itu dengan pembatasan. Tapi tadi lagunya Ariel ya, tak ada yang abadi gitu. Jadi mau permanen mau temporer dia dalam satu ini dengan pembatasan. Artinya Mas Anwar nggak boleh nih dua-duanya tetap nggak boleh seenak-enaknya. Nah bedanya nanti yang deposito setelah 3 tahun nah, pindah ya, pindah yang tadinya dengan pembatasan pindah ke yang tanpa pembatasan gitu loh. Di aset netonya nanti dipindahin, yang tadinya aset neto terikat menjadi aset neto tidak terikat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Cukup? Apa berarti kalau misalkan waktunya yang tadi udah habis, berarti pindah ke tanpa pembatasan ya Pak? Iya, kalau sudah habis pindah ke tanpa pembatasan. Oke ya. Nah, berikutnya teman-teman itu pelajari lagi tentang pembagian ini ya, pembagian entitas sektor publik ya. Ada entitas sektor publik yang pemerintahan dan non pemerintahan ya. Teman-teman
berikan contoh ya. Contoh kedua sektor entitas sektor publik tersebut. Kalau yang pemerintahan misalkan ada pemerintah pusat, ada kementerian ya, di pemerintah daerah misalkan ada pemerintah Kota Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor kayak gitu. Nah, untuk yang entitas sektor publik yang non pemerintahan misalkan tadi ada yayasan ya, ada rumah sakit, ada partai politik, ada yayasan pendidikan, ada organisasi keagamaan kayak gitu. Oke? Itu dijelasin lagi nggak Pak? Apa Ya. sebutkan saja? Sebutkan dan jelaskan. Gitu. Nanti kita lihat di perintah di soalnya seperti apa, teman-teman. Tapi pelajari itu ya. Terus Oke, Pak. pelajari juga teman-teman tadi ya reformasi keuangan negara yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, reformasi keuangan negara kita itu karena ada kelemahan-kelemahan. Ya, ada kelemahan di bidang penganggaran, kelemahan di bidang pelaksanaan anggaran, ada kelemahan di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban. Nah, teman-teman sebutkan tuh masing-masing kelemahan di kelemahan-kelemahan di masing-masing bidang itu gitu. Nah, yang ketiga teman-teman coba pelajari ya. Masih ingat yang pernah kita presentasikan laporan keuangan pemerintah pusat? Iya, Pak. Masih, Pak. Ya. Itu kan ada APBN ya. Struktur utama APBN itu ada apa saja? Isinya, komponennya. Bukan laporan keuangan, APBN-nya kemarin. Kalau APBN ini akan paling mencerminkan APBN itu di laporan realisasi anggaran. Ya. Laporan realisasi anggaran itu mencerminkan APBN karena namanya laporan realisasi APBN. Ya, itu berarti kan APBN. Ingat, ada komponen apa saja kemarin di APBN-nya? Ayo. Ada yang masih ingat? Mas Rian tuh, Mas Rian udah ketawa-tawa nih, gimana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat komponen APBN apa saja isinya? Kalau ini saya bingung mencari contoh lagunya ya. Jadi memang harus dihafal kalau yang ini. Yang itu kan kita yang waktu ngebahas Yang kita belanja negara itu, Pak. ya yang teman-teman pokoknya agak-agak kayaknya agak-agak pusing mikir gitu. Ini kenapa pendapatan pajaknya yang di LRA lebih gede dari LO ya? Kita ingat-ingat itu. Iya, berarti yang belanja negara itu ya, Pak. Nah, ya saya share lagi ya. Realisasi APBN. Komponen APBN itu terdiri dari pendapatan. Ya. Pertama pendapatan negara dan hibah. Yang kedua adalah belanja negara. Ya enggak. Yang ketiga adalah pembiayaan. D ini pembiayaan. Surplus dan defisit ini dia hanya hitungan ya. Hanya hitungan pendapatan dikurangi belanja. Ya enggak. Tapi isi utama komponen APBN itu ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, kemudian pembiayaan. Oke. Pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, kemudian penerimaan hibah. Ada 3 komponen pendapatan negara, ya. Perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Untuk perpajakan ada 2, ya. Penerimaan negara bukan pajak ada 4, ya. Teman-teman nanti baca lagi yang ini. Gitu. Terus belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat, ada transfer ke daerah dan dana desa. Gitu. Ya, untuk pemerintah pusat ada belanja pegawai, belanja barang, modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bansos, dan lain-lain. Kalau yang transfer ke daerah dan dana desa, ada dana perimbangan, ya, ada dana insentif daerah, dana keistimewaan DIY, dan otonomi khusus. Gitu. Untuk pembiayaan, ada pembiayaan dalam negeri, dan ada pembiayaan luar negeri. Oke, sudah ingat? Ingat, Pak. Teman-teman pelajari itu. Terus berikutnya, teman-teman pelajari lagi tentang ini belum pernah saya ajarkan ya. Mungkin itu ya, mungkin itu kurang lebih ya yang untuk kisi-kisi UTS yang dari saya ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi, nanti saya akan bikin Zoom darurat ya. Kalau misalkan ada tambahan di luar materi yang misalkan yang ini, tapi teman-teman bukan berarti belajarnya hanya ini saja ya.
belajarnya bukan hanya yang ini saja, tapi tetap yang lain tetap teman-teman pelajari, karena bisa jadi yang keluar juga ada hal lain di luar yang ini. Tapi setidaknya kalau teman-teman menguasai yang ini, teman-teman akan lebih mudah mengerjakan. Gitu. Nanti kalau misalkan ada tambahan, kira-kira yang materi keluar tapi belum pernah saya sampaikan, nanti saya akan minta Zoom darurat. Itu 15 menit, paling nggak 15 menit, 20 menit gitu ya. Kita Zoom sebentar gitu ya, mungkin malam atau apa di luar jadwal UTS. Jadi teman-teman nanti besoknya bisa belajar, bisa mempersiapkan diri dulu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Pak, kita UTS tulis tangannya, Pak. Saya belum tahu ya, belum tahu kebijakan dari dosen ininya ya. Kebetulan dosen koordinatornya bukan saya. Nanti kita lihat dulu di soalnya ya, tulis tangan atau ketik. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang ketik ya, senang ketik karena apa ya? Saya bukan berarti tidak mau membaca tulisan indah teman-teman ya, tetapi saya lebih suka yang standar gitu ya. Takutnya nanti kan biasanya tuh kayak Mbak Alvira gitu ya, biasanya tulisannya misalkan dibagus gitu ya, dibuat warna-warni, di garis-garis gitu kan. Takutnya pas saya lagi ngoreksi ya, saya jadinya ini ya, psikologinya bukan lagi baca jawaban ujian gitu ya. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu gitu ya. Zaman lalu kan belum ada WA ya. Jadi kalau teman ya, atau ngirim pesan itu kan pakai surat-surat. Ya, jadi kalau saya sih lebih senang yang tersandar ya, pakai diketik. Tapi nanti kita lihat besok. Tapi diketik ataupun tulis tangan ya, kita jaga integritas ya, jaga integritas. Jangan misalkan wah diketik nih, gue tiduran aja dulu, ntar kalau udah selesai tinggal gue telepon, bro, mana jawaban lu, kirim dong ke gue. Jangan ya. Kalau yang kayak gitu pasti nilainya 0. Gitu. Pasti nilainya 0. Biasanya saya akan tegur, dua-duanya akan saya tegur. Tapi nggak di forum kayak gini. Biasanya saya akan tegur. Kelas saya yang beberapa semester yang lalu itu saya tegur. Kebetulan cowok dan cewek. Gitu ya. Si cewek ini pacarnya si cowok ini pacarnya si cewek. Ya. Mereka saling pacaran maksudnya ya. Berisi ceweknya suruh ngerjain dulu, habis itu si cowoknya mana, Neng, ininya gitu ya. Mau gue putusin nih gitu ya. Akhirnya si ceweknya karena udah terlanjur ya, nah, dikirim jawabannya sama gitu ya, cowok sama si ceweknya ini jawabannya sama, hanya dirubah sedikit. Dua-duanya hampir saya kasih jelek ya. Cuma saya bilang perbaiki di semester depan, gitu. Tapi tetap saya luluskan. Gitu ya. Cuma nilainya nggak maksimal. Harusnya kalau misalkan mengerjakan sendiri, jawaban si ceweknya bagus ya. Kalau dia nggak share ke si cowoknya, saya kasih 90. Karena dikasih ke cowoknya, saya kasih 50. Gitu. Hampir saya nolin. Gitu. Cuman minta maaf Pak, yang ke depan nggak lagi. Oh, oke. Gitu ya. Tapi kalau ke depan gitu lagi, gitu. Ingat ya, yang teman-teman hadapi itu bukan dosen. Gitu ya. Yang teman-teman hadapi itu auditor. Ya. Jadi kalau ini dengan ini main, beda ketahuan. Ya. Oke, saya lanjutkan materi lagi. Ada beberapa yang belum saya sempat sampaikan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, pertemuan ke-5. Sudah muncul? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, berikutnya adalah proses akuntansi pemerintah pusat. Ini sebenarnya juga materinya sudah ada semua nih di video, dan kita sudah lihat laporan keuangan pemerintah pusat, ya enggak? Sudah yang tadi sempat kita share dan dulu sempat kita bahas kan, laporan keuangan pemerintah pusat, bahkan kita sudah membedahnya gitu, ya enggak? Sudah membedahnya per akun, per laporan sudah kita bedah, bukan hanya nyusun laporan keuangannya, kita sudah bisa menganalisanya gitu. Kalau kita pelajari betul-betul kemarin. Nah, ini sistem akuntansi yang digunakan di pemerintah pusat, namanya SAPP. Sistem aplikasinya terintegrasi, kan sudah kemarin, ya enggak, di video. Terus pakai bagian akun standar. Saya sudah contohkan, simulasikan yang aplikasinya sudah belum? Mari sudah ya? Sudah, Pak. Yang pakai sistem akuntansi berbasis. Ya, Pak. Sistem akuntansi instansi berbasis akrual, SAIBA itu kemarin sudah ya? Yang
kita coba login walaupun sebentar gitu ya. Kalau pas kelas offline ya kita bisa praktek coba-coba di situ. Terus ada pakai sistem jurnal buku besar, sistem aplikasi terintegrasinya pakai apa, ada bagan akun standar. Ini bagan akun standarnya yang di slide ini ya, PMK-nya ketinggalan jauh sekali ya. Ketinggalan jauh sekali. Bagan akun standar untuk yang pemerintah itu hampir tiap tahun itu diupdate. Hampir tiap tahun itu diupdate. Tuh, pada aplikasi Saiba. Ini proses jurnalnya kemarin sudah. Rangkuman materi ini semuanya sudah di video gitu. Ini nanti kita coba di tengah semester berikutnya kita bahas yang jurnal ya. Apa yang kira-kira ya teman-teman? Bagan akun standarnya kemarin sudah sempat saya downloadkan belum ya teman-teman ya? Belum. Belum ya? Oke. Sebentar saya simulasikan dulu ini ya. Oke, jadi ini aplikasi Saiba. Kemarin saya coba pakai nama salah satu kampus ya. Kita coba login. Oke, sebentar saya coba cari yang paling baru. Nah, ini saya yang pakai yang paling baru. Ini yang paling update sampai hari ini ya. Teman-teman boleh screenshot. Silakan. Udah? Ya, Pak. Udah. Nah, jadi ada akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan negara, beban transfer ke daerah dan dana desa. Ya. Untuk yang akun kas, ini yang accrual basis. Ya. Ini yang accrual basis, yang di bawah yang cash basis. Cash basis ada pendapatan, ada belanja. Lihat beda istilahnya. Kalau yang accrual basis beban, ya enggak. Kalau yang cash basis istilahnya belanja. Oke? Ya. Kemudian pembiayaan dan non anggaran tidak ada di accrual basis, dia di cash basis. Pembiayaan dan non anggaran. Masih ingat kemarin yang pembiayaan ini dia hanya ada di fungsi BUN ya, bendahara umum negara. Ya enggak? Makanya laporan perubahan SAL itu karena salah satu informasinya adalah pembiayaan, dia hanya bisa dibuat di level BUN. Oke. Silakan screenshot. Nah, kira-kira masih cukup layarnya. Oke. Aset lancar, investasi jangka panjang, aset ini kelompok aset, kelompok kewajiban, kelompok ekuitas. Ini kita bicara accrual basis dulu ya. Accrual basis dulu ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sekarang yang pendapatan. Oke.
Ada pendapatan perpajakan, pendapatan tadi ya negara bukan pajak, pendapatan hibah, pendapatan penyesuaian. Ini untuk yang jurnal penyesuaian saja. Beban negara ini sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau yang di slide tadi, yang di slide itu referensinya masih 2011 ya. Kalau yang ini referensinya per detik ini. Karena ini kan saya pakai aplikasinya Kemenq ya, online. Jadi per detik ini nih akunnya digunakan ini. Nanti kita akan masuk ke dalamnya lagi. Saya minta screenshot satu-satu, biar teman-teman per akun besarnya tahu dulu. Udah? Beban dana bagi hasil. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ini beban transfer ke daerah dan dana desa isinya itu ini. Nah, sekarang kita yang ke cash basis. Tadi kan accrual basis. Sekarang yang cash basis. Kita sekarang yang cash basis. Nah, sampai sini dulu. Pendapatan negara, belanja negara, transfer daerah, dan dana desa. Isinya. Oke, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Saya ini kan. Terus habis itu pembiayaan dan non-anggaran. Pembiayaan isinya penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan lain-lain. Ya, kemudian non-anggaran ada penerimaan non-anggaran, pengeluaran non-anggaran, output kinerja. Oke, sudah? Sudah, Pak. Kita kembali ke yang accrual basis, kita satu-satu ke aset. Ya. Ini kita kembali ke accrual basis. Oke. Dari aset lancar, investasi jangka panjang, kemudian aset tetap. Ini isinya. Sudah? Sudah, Pak. Ini nggak bisa di-download ya, jadi saya harus minta teman-teman screen sendiri. Nah, berikutnya adalah dana cadangan, ya, piutang jangka panjang, aset lainnya. Nah, ini akun aset, ya, kelompok aset untuk dana cadangan, piutang jangka panjang, aset lainnya itu isinya ini. Ini kalau kita klik di dalamnya makin panjang lagi. Saya akan ini sampai 3 digit aja. Ini contoh ya, yang kas tuh. Kas masih panjang lagi tuh. Tuh. Nah, ini baru kas baru sampai yang terakhir. Dengan nanti kepanjangan, cukup sampai yang 3 digitnya saja. Oke, berikutnya adalah tadi aset ya, adalah kewajiban. Kewajiban dibagi jadi kewajiban jangka pendek, ya, kewajiban jangka panjang, dicadangkan untuk komitmen belanja. Silakan di screenshot untuk yang kewajiban. Kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dicadangkan untuk komitmen belanja. Ini kewajiban jangka pendek ada utang perhitungan pihak ketiga, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang subsidi, utang transfer. Utang jangka panjang ada utang jangka panjang dalam negeri, utang jangka panjang luar negeri, kewajiban konsumsi jasa. Oke. Sudah ya kewajiban ya. Berikutnya adalah ekuitas. Nah, ini ekuitas. Ada ekuitas dan ada transaksi antar entitas. Ekuitas ada SAL dan Silpa BLU. Transaksi antar entitas ini di screenshot dulu. Kalau nanti dijelaskan ini akan panjang banget. Transaksi antar entitas ini adalah akun antara, ya, akun antara. Gini, contohnya seperti ini. Sudah muncul di Word? Sudah? Sudah, Pak. Oke, teman-teman sudah belajar Advanced Accounting belum? Accounting, akuntansi lanjutan sudah. Akuntansi keuangan. Yang belajar, Pak. Lagi belajar, Lagi Pak. belajar, Pak. Sedang belajar. Laporan keuangan konsolidasi sudah? Lagi belajar, Pak. Oh, lagi ya, saya singgung sedikit nih. Ada perusahaan induk, ada perusahaan anak, ya enggak? Iya, Pak. iya, Pak. Nah,
kalau misalkan perusahaan induk itu ngasih piutang, pinjaman ke anak, dia akan jurnalnya apa? Piutang ke anak gitu ya. Ini kan kreditnya kas. Ini induk. Ya enggak? Kalau yang anak, dia akan mencatat kas, kreditnya hutang pusat gitu ya. Ya enggak? Nah, Iya. akun piutang anak dan hutang ke pusat ini kan akun sementara, akun antara, ya enggak? Ini katakan laporan keuangan konsolidasi perusahaan ABC. Ya. Nanti pada saat kita membuat laporan keuangan perusahaan ABC, apakah akun hutang, akun piutang dan akun piutang ke anak, hutang ke pusat ini muncul? Tidak. Ini akan saling hapus. Gitu. Namanya sudah dikonsolidasi antara orang tua dan anak, nggak ada hubungan hutang piutang. Itu bahasa ininya. Jadi nanti di neracanya perusahaan ABC itu nggak ada akun piutang ke anak ataupun nggak ada hutang ke pusat yang konsolidasi, ya, yang konsolidasi. Tapi di laporan keuangannya perusahaan pusat itu akan ada piutang ke anak ada. Di laporan keuangannya perusahaan anak dia akan ada hutang ke pusat tetap muncul. Tapi pada saat digabung, laporan keuangannya digabung, dikonsolidasi, itu saling hapus. Ini dengan ini, itu akan saling hapus, hilang. Jadi di laporan keuangan konsolidasian nggak akan muncul ini, akan hilang. Gitu. Nah, sama tadi, ya, yang ini, ya, transaksi antar entitas itu fungsinya menjembatani itu. Jadi kalau dari Kementerian Keuangan, dia misalkan transfer ngasih duit ke kementerian tertentu, ya, itu akan masuk dulu di transaksi antar entitas. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, sudah di screenshot. Sekarang pendapatan negara. Oke, nih. Pendapatan perpajakan ada perpajakan dalam negeri, ada pajak perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak, ada sumber daya alam, kekayaan negara dipisahkan, badan layanan umum, PNBP lainnya. Hibah, ada hibah dalam negeri, ada pendapatan pengembalian hibah tahun anggaran yang lalu. Oke, sudah? Sudah? Oke. Berikutnya adalah beban. Beban sama nih. Ada beban pegawai, barang, pembayaran kewajiban utang, subsidi, hibah, bansos, lain-lain. Kita akan lihat beban pegawai ada apa saja. Beban barang ada apa saja, banyak banget kan? Nah, sampai beban subsidi dulu. Beban pegawai ada ini, beban barang, ada barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, BLU, gitu. Beban pembayaran kewajiban utang, beban subsidi. Kewajiban utang ada bunga utang, diskon surat utang negara dalam negeri, loss and bond redemption, diskon surat berharga syariah dalam negeri, beban denda, beban pembayaran kewajiban atau utang. Udah? Saya sekarang ke beban subsidi sudah tadi ya. Hibah, hibah, bantuan sosial, beban lain-lain. Ini isinya. Silakan di capture. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ke beban transfer ke daerah dan dana desa. Ada beban dana bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus, otonomi khusus, transfer lainnya dan dana desa, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, beban transfer lain-lain. Kita lihat. Sudah. Sudah? Oke, sekarang kita lebih rinci. Sekarang kita yang ke akun kas, yang cash basis. Ya. Yang cash basis, pendapatan negara, perpajakan, pajak dalam negeri isinya apa saja.
pajak perdagangan internasional isinya apa saja? Sudah? Tadi sampai sumber daya alam ini kekayaan negara dipisahkan, kemudian badan layanan umum, PNBP lainnya. Ini buat tambahan referensi sih, buat referensi. Siapa tahu di pilihan ganda keluar ya kalau jadi ada pilihan ganda. Sudah, Pak. Oke. Berikutnya hibah. Hibah cuma ada hibah dalam negeri, hibah luar negeri. Oke, sudah ya, pendapatan sudah. Habis itu belanja. Sama, belanja ada pegawai sampai ke belanja lain-lain. Belanja pegawai isinya gaji tunjangan, honorarium, belanja barang isinya ini, belanja modal ini. Belanja modal masing-masing. Nah, ini sama dengan kelompok aset tetap kita tadi ya. Aset tetap kan ada aset tetap tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, aset lainnya. Gitu. Aset tetap lainnya. Belanja modalnya pun mengikuti. Oke. Setelah belanja modal, kita pembayaran kewajiban utang, subsidi, hibah. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kita percepat. Habis itu ada bantuan sosial, ada belanja lain-lain. Ada bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, ada belanja lain-lain. Oke, berikutnya adalah transfer dana ke daerah dan dana desa. Ini kita lihat lagi dalamnya. Ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana bagi hasil cukai, kemudian dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Sudah ya? Nah, berikutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan ini tadi tidak ada di akrual basis. Hanya ada di cash basis yang bagian akun standar cash basis. Silakan di capture. Jadi penerimaan pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan dalam negeri, penerimaan pembiayaan luar negeri. Ini berarti kita pinjam, ya, pinjam dari dalam negeri, pinjam dari luar negeri. Penerimaan dari penjadwalan kembali pokok utang luar negeri. Ini kita restrukturisasi utang, gitu ya. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, penerimaan cicilan pokok investasi pemerintah, penerimaan pembiayaan lain-lain. Di pengeluaran pembiayaan ini berarti kita bayar utang. Ya. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri kita bayar utang. Pengeluaran pembiayaan luar negeri bayar utang ke luar negeri. Gitu. Kalau yang bayar utang tapi melalui penjadwalan kembali, masuk sini. Oke. Sudah, pembiayaan sudah. Berikutnya transaksi non-anggaran. Ada penerimaan non-anggaran, ada pengeluaran non-anggaran. Ini bukan berarti non-anggaran ini bukan berarti tidak ada di anggaran pemerintah gitu ya. Maksudnya ini tidak, kalaupun penerimaan ini duitnya masuk hanya titip gitu. Hanya numpang titip saja. Hanya numpang titip. Tetapi pemerintah akan langsung ngeluarin lagi. Makanya contohnya penerimaan non-anggaran PFK, perhitungan pihak ketiga. Jadi kalau kayak PNS itu gajinya dipotong pajak kan. Misalkan seorang PNS gajinya 1 juta dipotong pajak 100.000, 100.000 itu akan ditahan oleh pemerintah dulu. Dia akan masuk ke penerimaan non-anggaran PFK. Setelah duit 100.000 itu disetor ke pajak, dia akan masuk pengeluaran non-anggaran PFK. Atau titip untuk taspen gitu ya. Biasanya kan PNS itu dia dapat iuran untuk pensiun ya. Dia akan masuk ke sini dulu. Katakan dari gaji 1 juta dipotong untuk iuran taspen 50.000. Maka 50.000 akan masuk penerimaan non-anggaran. Begitu pemerintah membayarkan ke PT Taspen ya, akan masuk ke pengeluaran non-anggaran.
Dia hanya transito, hanya uang yang masuk keluar hanya titip, makanya dia masuk ke transaksi non anggaran. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak, Ya. berarti yang di SAPP yang jurnal-jurnal itu nggak akan keluar di UTS ya? Semoga tidak, tapi tidak ada salahnya kita baca, ya. Tidak ada salahnya kita baca. Nanti apa yang saya tidak ini jurnal itu hafalan ya. Jadi mudah-mudahan nanti di tengah semester kedua kita coba jelaskan jurnal, tapi by logika. Gitu. Jadi kalau hafalan, teman-teman harus menghafal ayat-ayat jurnalnya lumayan ini, tapi kita tahu logikanya. Mudah-mudahan nggak keluar. Tapi teman-teman tetap baca ya, tetap baca. Atau minimal catat halamannya, ada di slide pertemuan sekian, halaman slide sekian sampai sekian, gitu ya. Nanti kalau open book, jadi teman-teman ibaratnya carinya cepat, gitu. Ya, saran saya teman-teman baca bikin daftar isi, gitu. Slide 1 isinya ini, slide 2 isinya ini, slide 3 isinya ini, slide 4 isinya ini, gitu. Makin lengkap daftar isinya, makin memudahkan teman-teman nanti pada saat open book cepat nyarinya di mana, gitu. Ya. Atau kalau enggak gunakan ini pakai GSB. Tahu enggak GSB? Gunakan sahabat baik, gitu ya. Tanya, bro, yang ini di mana sih ininya? Jawabannya di slide yang nomor berapa, gitu. Kalau masih itu masih sah ya. Asal bukan bro, jawabannya mana? Nggak gitu, kalau itu nggak boleh ya. Jadi kalau bro ini jawabannya ada di yang materi slide berapa sih? Oh materi ini. Gue udah cari-cari nggak ketemu nih. Gitu. Oh itu ada di slide yang 700, slide yang ke 700 gitu ya. Oh iya pantas nggak ketemu, saya baru nyarinya sampai slide ke 100 gitu. Halaman 100. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Bapak. Ya, silakan, Pak. Berarti kisi-kisi dosen lain yang kayak Pak I Gede sama Pak Supardi kurang lebih sama kayak Bapak ya? Soalnya nanti sama, Mbak. Semua Iya. kelas soalnya sama satu. Tapi takutnya yang mereka beliau-beliau bahas itu agak beda sama yang di kelas kita. Kalau yang cara mengajarkan di kelas mungkin bisa jadi berbeda ya, tergantung cara dosennya, cara menyampaikannya ya. Kayak tadi misalkan kalau kita ngebahas yang entitas berorientasi non laba, mungkin ada dosen yang ngebahasnya pakai slide gitu ya. Pakai slide ngebaca. Kalau tadi kan kita ngebahasnya langsung pakai simulasi contoh kayak gitu kan. Nah, untuk memperkaya itu teman-teman tetap harus membaca slide-nya. Gitu. Karena materi pokok itu kan yang ada di slide. Ya, sebenarnya kalau yang materi slide itu hanya materi pertemuan 1 sampai ke pertemuan 6. Ya, pertemuan 6. Kalau di kelas lain nggak dapat tuh yang materi tambahan saya slide hari ini tadi yang saya share di LMS. Kan tadi di LMS saya masih share lagi pertemuan 1, 2, 3, terus ada slide PSAK 45 dan ISAK 35 gitu. Nah, di beberapa kelas lain nggak dapat, yang bukan saya ampuh nggak dapat. Gitu. Jadi kalau secara amunisi teman-teman lebih lengkap. Kalau secara amunisi apa yang kelas lain punya, teman-teman juga punya. Slide-nya punya gitu. Contoh-contoh soal jawab juga punya gitu. Tetapi yang kelas kita punya belum tentu kelas lain punya. Gitu. Kayak tadi slide yang tadi, terus contoh-contoh penjelasan apa belum tentu punya. Jadi teman-teman pede ya. Kalau secara amunisi teman-teman saya yakin paling lengkap. Gitu. Tinggal bagaimana teman-teman bisa membaca ya menggunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau lengkap tapi jangankan baca ya, download aja enggak. Ada ya mahasiswa saya di semester lalu itu sama sekali enggak download gitu. Ya pas ujian, pas UTS ya kesulitan lah gitu ya. Atau baru download di hari H gitu ya, waktunya nggak cukup. Jadi kalau saya ya maksimal banget H-1 sebelum hari ujian ya. Kalau saya kemarin itu saya udah download semua dulu gitu ya. Saya udah baca
minimal kalau yang saya nggak sempat baca itu saya udah baca sekilas isinya gitu, dan saya tulis gitu. Misalkan materi 1 itu isinya tentang ini, materi 2 isinya tentang ini, materi 3 tentang ini gitu. Dan saya tahu. Jadi begitu di soal, rata-rata ujian kami di S3 itu open book dan itu analisa semua. Walaupun saya buka bukunya, ya buka materinya, nggak ada itu di materi itu nggak ada, cuman membantu logika, membantu analisa. Gitu. Kalau secara bahan teman-teman insya Allah lengkap kelas kita. Ya, tinggal teman-teman nanti pesan saya gitu, download semuanya. Ya, terus teman-teman bikin apa nih? Bikin daftar isinya. Ya, bikin daftar isinya. Boleh saling share daftar isi boleh ya. Misalkan Mas Mario rajin nih, Mas Mario bikin daftar isi semuanya gitu ya. Terus di-share di kelas juga boleh. Atau kalau enggak dibagi nih. Kita ada berapa kelompok? Kelas kita ada berapa kelompok? Dibentuknya kemarin berapa kelompok? 7, Pak. 7 ya. 7 pas itu. Jadi kan kita ada slide-nya 7 kali itu ya, 7 pertemuan. Kelompok 1 dia bikin daftar isi pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, slide pertama itu bahas tentang ini. Halamannya sekian. Misalkan halaman 1 bahas ini, halaman 2 bahas ini, halaman 3 bahas ini gitu. Kelompok 2 bikin catatan resume untuk yang pertemuan kedua. Kelompok 3 bikin catatan resume untuk pertemuan ketiga. Ya, habis itu digabungin, posting di grup. Ya enggak? Posting di grup WA. Saya nggak ngajarin ngepack ya, tetapi kalau open book kita udah siap semua. Tapi kalau close book ya jangan buka buku kalau gitu. Gitu Mbak Alvira. Kalau soalnya sama semua, kalau materinya semuanya ada di slide, ya soal-soalnya semua ada yang dari slide, ya. Terus slide kita insya Allah sudah semuanya sudah saya share di grup. Terus beberapa slide tambahan juga sudah yang untuk mendukung materi juga sudah. Gitu. Kayak slide tentang penganggaran apa gitu kan juga sudah saya tambahkan kan. Tadi di slide yang 1, 2, 3 tambahan tadi itu bicara penganggaran tuh lengkap tuh. Slide-nya sampai berapa ratus ke bawah. Tinggal teman-teman coba baca. Di video-video yang saya share kemarin juga ada kan tentang slide tentang SAPP, slide tentang APBN gitu. Jadi kalau teman-teman kesulitan memahaminya bisa buka di videonya. Gitu teman-teman. Ada lagi? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Baik, kalau cukup kita cukupkan dulu untuk pertemuan kelas kita. Sampai di sini, apakah keberatan? Enggak, Pak. Oke ya. Biar gimana Mas Mario, Mas Anwari? Iya, Pak. Oke ya. Biar teman-teman ada waktu. Ini pada ke ini ya, pada ke kampus ya? Pak. Jam 2 ya? Iya, Pak. Oke. Jam setengah. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, terus belajar ya. Jangan lupa bikin catatan tadi ya, bukan catatan untuk nyontek, bikin catatan daftar isi saja. Dibagi kelompok ya, biar nanti pas open book paling nggak kita tahu gitu. Paling nggak tahu materi ini ada di slide yang mana ya. Jadi cepat, kita open book-nya pun cepat. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses semuanya, ya, bisa mengerjakan ujian dengan baik dan nilainya mudah-mudahan bagus semua. Tetap nanti yang koreksi saya kok. Jadi, walaupun soalnya sama semuanya, mungkin ada beberapa yang saya kelewat belum sempat saya ajarkan secara langsung. Kita bahas secara langsung di Zoom, tetapi pasti semuanya ada di slide. Gitu. Mungkin ada beberapa yang misalkan nanti kita belum sempat kita bahas di Zoom ya, tetapi di slide-nya ada semua. Gitu. Yang tadi bikin rangkumannya. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus semuanya, teman-teman. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau selama tengah semester ini banyak hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan sukses semuanya. Sampai ketemu lagi di tengah semester nanti kedua, tapi dengan nilai yang bagus ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu, tetap sehat ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.